Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ruang kelas dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik dan kali ini pada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Untuk tema 6, subtema 1 kita masih membahas tentang apa yang pernah kita pelajari di semester 1, yaitu tentang interval nada. Dan kali ini nanti kita akan belajar tentang tangga nada diatonik mayor. Untuk KD masih tetap sama, memahami interval nada dan memainkan interval nada melalui lagu dan musik. Baik, segera kita mulai. Sebelumnya mari kita mengingat kembali. Tangga nada yang sering kita jumpai dalam musik modern yaitu tangga nada diatonik. Secara umum, tangga nada diatonik tersusun atas 7 nada yang berbeda. Misalnya, tangga nada C sama dengan Do tersusun dari nada C, D, E, F, G, A, B, dan diakhiri C aksen yang berada 1 oktav di atas nada C. Dua nada memiliki jarak tertentu. Jarak antara satu nada dengan nada yang lain disebut interval nada. Dengan memahami interval nada, kita dapat menentukan jarak antar nada pada suatu lagu. Perhatikan gambar interval berikut. Nah, ini adalah interval tangga nada mayor dengan nada dasar Do sama dengan C. Masih ingat ya? Dimulai dari C dan diakhiri C lagi. Ini harusnya ada aksennya, C aksen ya. Intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Atau untuk mempermudah mengingatnya, bisa kita baca jijingah, jijijingah. Ini adalah untuk interval tangga nada mayor. Kemudian ini ada interval tangga nada minor. Hampir sama, tetapi ini tangga nada minor ini dimulai dari La. Kalau tangga nada mayor tadi dimulai dari Do. Nah, sekarang dimulai dari La. Intervalnya yaitu 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Atau supaya lebih mudah mengingatnya, jingah, jijingah, jiji. Hampir samanya itu kita hanya menggeser saja sebenarnya ya. Menggeser tadinya dari kalau yang mayor itu kan dimulai dari Do ya, dimulai dari Do atau C ya, dimulai dari sini. Sebenarnya sama, kalau dari sini adalah ini 1, 1, setengah, 1, 1, kemudian La ke Si, ini La ke Si, ini juga 1 setengah. Kemudian kita geser saja, ini kan dari Do, kita geser ke La, diawali dari La. Jadi Do ke Si, ini kan setengah, ya kan? Ini setengah. Kemudian Si ke La, ini adalah 1. Jadi interval tangga nada minor itu menjadi 1 setengah, kemudian ini 1, 1 setengah, kemudian 1, 1. Perbedaan tangga nada mayor dan minor. Coba diperhatikan gambarnya ya. Yang di atas itu adalah mayor, kemudian yang di bawah adalah minor. Ya, di sini adalah C. Ya, ini adalah C. Perhatikan, ini Do sama dengan C ya. Misalkan ini Do ya, berarti di sini adalah Re atau D. Kemudian di sini adalah E dan seterusnya sampai C aksen atau 1 oktav di atasnya. Nah, untuk yang minor itu
di bawahnya atau turun di bawahnya ya. Ini adalah untuk A. Kemudian B, kemudian C. Nah, perhatikan C ya, sama-sama C. Ini adalah C yang di minor. Kemudian jika kita geser ini juga sama. Ini adalah C tetapi ini miliknya mayor. Ya, jadi hanya digeser saja ya. Tadinya ini adalah do-nya adalah di C, kemudian di sini ini menjadi La. Tangga nada minor itu dimulai dari La, diakhiri juga dengan La. Kalau mayor ini dari Do sampai Do. Mengenal interval nada pada tangga nada mayor dan nama pangkat. Tangga nada diatonik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor memiliki interval 1,1 setengah, 1,1,1 setengah atau jijingah, jiji-jingah. Tangga nada minor memiliki interval nada minor 1 setengah, 1,1 setengah, 1,1 atau jingah, jijingah, jiji. Tangga nada mayor digunakan pada lagu yang bersifat riang gembira, sedangkan tangga nada minor digunakan pada lagu yang bersifat sedih. Interval nada pada tangga nada mayor. Seperti yang telah dibahas pada materi yang sebelumnya tadi, tangga nada mayor memiliki interval 1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Hal ini juga berlaku pada tangga nada mayor yang dinaikkan setengah nada atau crash dengan simbol seperti ini, artinya naik setengah nada, atau diturunkan setengah nada atau mol dengan simbol seperti ini. Misalnya B crash itu dibaca bis, adalah nada B yang dinaikkan setengah nada, sedangkan B mol dibaca bes adalah nada B yang diturunkan setengah nada. Terkait cara membaca nada bertanda mol, terdapat pengecualian pada A mol yang dibaca as dan E mol yang dibaca S. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini adalah tangga nada yang dinaikkan setengah nada atau crash. Ini nada dasarnya adalah C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. C aksen ya. Dengan interval sama, yaitu 1,1 setengah, 1,1,1 setengah. Kemudian untuk G mayor berarti dimulai dari G dan diakhiri G aksen ya. G ditambah 1 karena ini intervalnya yang pertama adalah 1, harus sama intervalnya ya. G tambah 1 menjadi A, kemudian A ditambah 1 jadi B, kemudian B ditambah setengah itu jadi C ya. C ditambah 1 jadi D, D ditambah 1 jadi E, E ditambah 1 jadi F crash atau dibaca fish ya. E ditambah 1 tidak jadi F karena E ke F itu kan sebenarnya hanya setengah. Ini yang pertama, kita lihat patokannya yang pertama. E ke F ini kan hanya setengah ya, karena E ditambah 1 berarti F ditambah setengah lagi atau F crash fish ya. Kemudian fish ini ditambah setengah jadi G aksen atau G dengan nada yang lebih tinggi. Kemudian D mayor dimulai dari D, D ditambah 1 jadi E, kemudian E ditambah 1, nah itu jadi fish ya. Tadi sudah ya, E ditambah 1 jadi fish, fish ditambah setengah jadi G, G ditambah 1 jadi A, A ditambah 1 jadi B, B ditambah 1 jadi cis atau C crash, B ditambah 1. Coba perhatikan, kita lihat yang pertama ya. B ditambah setengah saja sudah jadi C ya, padahal kita tambahnya 1 berarti ditambah setengah lagi, C ditambah setengah lagi jadi cis atau C crash. Kemudian cis ditambah setengah jadi D.
patokannya yang di pertama ini ya, yang di pertama ini. Ini tadi adalah nada yang dinaikkan setengah atau crash. Kemudian contoh selanjutnya ini adalah nada yang diturunkan setengah atau moll. Yang pertama adalah C mayor. Ini intervalnya masih sama, yaitu 1, kemudian 1, kemudian setengah, kemudian 1, 1, 1, dan setengah. Kemudian kita kasih contoh pertama, F mayor berarti dimulai dari F. F ditambah 1 jadi G ditambah 1 jadi A ditambah setengah, ya, itu menjadi B moll atau bass. Bass ditambah 1 jadi C. C ditambah 1 jadi D. D ditambah 1 jadi E. E ditambah setengah jadi F. Coba perhatikan yang ini tadi. Bass itu dari mana? Ya, perhatikan. Tadi kan A ditambah setengah. Nah, A itu kalau ditambah 1, itu kan jadi B. Maka yang harus diturunkan setengah adalah B-nya, ya. B apabila diturunkan setengah, berarti di sini ya. B diturunkan setengah, jadi di antara A dan B ini ada B moll atau bass, ya, di sini. Di sini misalkan saya gambarkan di sini gitu ya. Ini ada bass. Coba kita berikan lagi yang lain. Misalnya ini B moll. Ini ditambah 1 ya. Tadi B moll kan di sini ya. B moll ditambah 1 itu jadi C. Karena B ke C kan setengah. Nah, ini moll ke B ini juga setengah, berarti 1 ditambah 1 ya menjadi C. B moll ditambah 1 jadi C, C ditambah 1 jadi D, D ditambah setengah. Nah, perhatikan, D ditambah setengah. Kalau ditambah 1 jadi E, kalau ditambah setengah itu jadi E moll atau E yang diturunkan setengah, ya. E moll yang diturunkan setengah ini ya. Kemudian E moll ditambah 1 jadi F. E moll kan posisinya di sini, ya, E moll di sini. E moll ditambah setengah jadi E, ditambah setengah lagi jadi F. Maka E moll tadi kalau ditambah 1 maka menjadi F, ya. E moll ditambah 1 jadi F. F ditambah 1 jadi G ditambah 1 jadi A ditambah setengah. Nah, tadi di sini A ditambah setengah, ini adalah B moll atau bass, ya. Baik, sudah dipahami ya? Kalau belum dipahami silahkan dibuka LKS-nya. Kemudian nama pangkat. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Misalnya, jarak antara C dengan nada D pada tangga nada natural adalah 1, sedangkan jarak antara C dengan nada E adalah 2. Berdasarkan jarak antara dua nada, interval nada memiliki nama tertentu yang dikenal sebagai nama pangkat. Berikut nama-nama pangkat pada tangga nada natural. Yang pertama, prime murni, yaitu dua nada dengan interval 0. Contohnya dari nada C ke nada C. Sekondo besar, yaitu dua nada dengan interval 1. Contohnya dari nada C ke nada D, atau sebaliknya juga dari D ke C, sama saja. Yang ketiga adalah terts besar, yaitu dua nada dengan interval 2. Contohnya adalah dari C ke E atau E ke C. Yang keempat adalah quarts murni, yaitu dua nada dengan interval 2,5. Contohnya dari C ke F atau F ke C. Kemudian yang kelima adalah quint murni, yaitu dua nada dengan interval 3,5. Contohnya dari nada C ke G atau G ke C. Yang keenam adalah seket besar, yaitu dua nada dengan interval 4,5. Contohnya dari nada C ke nada A atau A ke C. Kemudian yang ketujuh adalah septim besar, yaitu dua nada dengan interval 5,5. Contohnya dari nada C ke nada B atau B ke C.
Kemudian oktav murni, yaitu 2 nada dengan interval 6. Contohnya adalah dari C ke nada C. C aksen, itu artinya 1 oktav di atasnya ya. Ini harusnya C ke C aksen. Baik, silahkan diperhatikan, ini ada partitur lagu dengan judul Aku Cinta Lingkungan. Silahkan disimak lagunya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika belum paham, silahkan bisa diputar kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.